Halo curious people, aku Jamila. Selamat datang di halaman bercerita. Aku bercerita, kamu mendengarkan. Di episode kali ini aku bakalan ngasih kisi-kisi dari buku yang udah aku baca. Dari semua isinya, aku hanya akan sharing poin-poin yang menurut aku itu tuh penting untuk kita semua ketahui. Dan hari ini aku bakalan bahas buku mega bestseller Indonesia, Atomic Habits by James Clear. Buku ini tuh hype banget, bahkan udah diterjemahin ke dalam 60 bahasa. Juga udah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Wajar banget teman-teman kalau buku Atomic Habits ini mendapat penghargaan sebagai buku bestseller, bahkan mega bestseller terbaik nomor 1 dari The New York Times, The Wall Street Journal, dan Amazon, bahkan The Audible. Awalnya James dikenal melalui newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan, bahkan hanya dalam waktu 2 tahun teman-teman. Bahkan sampai hari ini karyanya sering muncul di The New York Times dan juga Business Insider dan Forbes. Why this book? Nah teman-teman, yang aku suka dari buku ini adalah buku ini tuh mampu membuat kita bisa menjadi lebih seenggaknya 3 hal. Pertama, kita bisa jadi lebih optimis dengan perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, kita jadi lebih realistis dan gak ngawang-ngawang nih dalam mematahkan target atau apa yang mau kita achieve gitu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang gitu. Gak muluk-muluk dengan harapan. Semua itu berdasarkan takaran dan kemampuan kita masing-masing. Karena perubahan kecil yang kita lakukan sehari-hari secara konsisten mampu membentuk kita di masa depan. Atau bahasa lainnya adalah identitas atau karakter kita di masa depan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus baca buku ini adalah karena setelah baca buku ini, kita itu bisa jadi jauh lebih bersyukur gitu teman-teman. Dengan perjuangan-perjuangan yang sudah kita lalui sebelumnya. Kenapa nih kita jadi jauh lebih bersyukur? Karena kita tuh melihat dan menyadari gitu kalau we did something gitu. Even that it's small tiny things, but at least we are moving to be more positive every day and some ways gitu. Insight buku. Insight pertama yang ada dalam buku ini adalah lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan sistem itu adalah 2 hal yang berbeda teman-teman. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin kita capai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada goals yang ingin kita capai atau tujuan yang ingin kita capai ini. Pikirin deh teman-teman, orang yang menang dan yang kalah, mereka tuh sebenarnya punya tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai juara 1 gitu. Nah misalnya orang yang ikut lomba nih, mereka tuh kan pasti sama-sama pengen juara 1 itu kan, pengen mendapatkan posisi pertama gitu. Nah setiap orang ini pasti ingin sukses teman-teman, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem loh yang bisa membantu dan membawa kita untuk mencapai hasil yang ingin kita inginkan, dan bahkan jauh lebih baik gitu. Banyak banget orang itu yang fokusnya itu pada hal yang salah gitu. Mereka tuh malah fokus pada goalsnya itu terus gitu, pada tujuan itu terus. Padahal nih tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the system and of the small habits yang kita lakukan sekarang, yang kita lakukan setiap hari ini. Insight kedua, cara-cara jitu membangun kebiasaan. Menurut buku ini ada 4 cara jitu untuk membangun kebiasaan. Yang pertama, menjadikannya terlihat teman-teman. Kita akan memulai kebiasaan baru itu, contohnya ketika kita akan memulai kebiasaan untuk membaca buku gitu, tapi kita tuh bukunya itu malah masih tersimpan gitu di rak buku. Oke, mungkin pada awalnya kita masih punya niatan nih untuk mengambil buku ini di rak gitu, tapi di sini kan kita akan menerapkan habits baru yang dimana esensinya itu untuk kita bisa konsisten terhadap habits yang kita lakukan itu. Nah, apakah teman-teman yakin kalau misalkan buku itu disimpan lagi ke rak, kalau besok-besok teman-teman ada niatan lagi nih buat ngambilnya? Yakin nggak teman-teman? Nah, kalau begitu, jadikan sesuatu yang akan kita ubah kebiasaannya atau yang akan kita
jadikan kebiasaan baru itu, jadikannya terlihat dulu teman-teman, supaya kita itu ke-trigger gitu. Kalau kita itu punya tujuan untuk menyelesaikan buku ini, dan sistem atau step yang harus kita lakukan adalah jadikan buku ini terlihat oleh pandangan kita. Yang kedua adalah menjadikannya menarik. Bikin target atau kebiasaan itu jadi jauh lebih menarik atau enjoyable teman-teman. Kita bisa menikmati prosesnya, atau pikirin deh sesuatu yang sebaliknya, misalnya tentang hidup sehat. Kita mau nih punya kebiasaan baru jalan 10.000 step dalam satu hari gitu. Ngebayangin aja udah kayak, males banget gitu kan. Apalagi kalau kita work from home gitu, di rumah aja gitu. Gimana kita mau sampai ke tujuan itu, kitanya aja di rumah gitu kan. Tapi kalau kita menyatukan kebiasaan baru kita dengan kebiasaan yang memang kita sukai, contohnya nih, kita bisa lari pagi sambil dengerin musik atau podcast yang kita suka gitu. Karena kita senang dengan musik dan podcast itu, kita itu jadi lebih enjoy gitu untuk jalan-jalan di pagi hari itu, karena kita menggabungkan antara kebiasaan baru dan juga kebiasaan lama yang kita suka gitu. Jadi kita enjoy melakukannya teman-teman. Yang ketiga adalah make it easy atau dibuat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu termotivasi untuk melakukan hal-hal yang mudah aja gitu. Semakin banyak energi yang terkuras, kita tuh semakin males gitu untuk melakukannya gitu. Itu kan. Nah, ada tips dan trik untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang sulit itu jadi lebih mudah teman-teman. Misalnya, kamu mau ngilangin kebiasaan nonton TV pas pulang kerja atau pulang ngampus, karena kamu biasa spend waktu banyak banget gitu di nonton TV ini. Jadi kamu ingin mengubah hal itu jadi lebih produktif gitu untuk menonton TV ini. Jadi kamu itu sebelum berangkat kerja atau sebelum ngampus, kamu cabut dulu tuh kabel colokan ke televisinya dan keluarin baterai dari remote televisinya. Nah, kamu pasti pulang kerja atau ngampus udah capek, itu udah kayak males banget harus nyolokin lagi gitu ke televisi dan kayak masukin baterai ke remote, kan itu butuh tenaga lebih. Jadi kayak kita udah males gitu melakukan hal lebih, harus melakukan hal lebih, sehingga energi kita itu banyak lebih terkurasnya, sehingga yang tadinya kita bakal spend waktu di nonton TV ini, kita bakalan mengalihkan itu ke hal-hal yang dirasa bakalan lebih produktif. Contohnya ya kita bersih-bersih dan istirahat, itu dirasa lebih produktif teman-teman, daripada kita udah berkegiatan selama seharian penuh gitu, kita malah nonton TV. Mending istirahat aja untuk memulai hari selanjutnya, bukan untuk memulai, tapi untuk mempersiapkan hari selanjutnya lagi, seperti itu. Kemudian cara lain untuk mengubah kebiasaan itu jadi lebih mudah adalah dengan mengubah mindset kita teman-teman. Misalkan mindset yang awalnya itu mau belajar untuk ujian, tapi kita ubah mindsetnya itu jadi kita mau buka buku-buku aku mau buka catatan kemarin gitu, aku mau lihat buku-buku aja gitu. Itu kan mindsetnya udah berubah tuh. Atau misalkan daripada kita bilang mau olahraga 30 menit, mendingan kita tanamkan di pikiran kita kalau kita mau jalan aja di depan kos. Nah, itu kan terdengar lebih biasa, lebih mudah gitu untuk dilakukan. Makanya kita ke-trigger untuk ke-trigger kayak ini tuh mudah untuk dijalani. Jadi kayak kita mau gitu melakukannya gitu. Nah, yang terakhir, buatlah kebiasaan itu jadi lebih memuaskan teman-teman. Untuk bisa build kebiasaan jangka panjang, misalnya nih, ada pasangan yang sedang menghindari makan siang di luar biar jadi lebih hemat gitu. Mereka membuat rekening dengan judul liburan ke Eropa, dan setiap kali mereka berhasil tidak makan di luar, mereka itu mentransfer uang itu ke tabungan mereka yang tadinya akan keluar untuk makan, jadi malah ditabung ke rekening tersebut. Nah, melihat uang yang udah masuk ke rekening tersebut banyak gitu ya, jadi itu menciptakan kepuasan yang akhirnya mendorong mereka itu untuk konsisten melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut teman-teman, karena ada rasa kepuasan itu. Membuang kebiasaan buruk dan menciptakan kebiasaan baru yang baik itu kan sulit ya teman-teman. Apalagi kalau kita nggak bisa langsung melihat hasil yang jelas, mungkin di tengah jalan kita pasti akan nyerah gitu. Karena itu penting banget untuk membangun rasa kepuasan tadi teman-teman. Nah, misalkan caranya nih, gunakan bukti visual atau menerapkan
pelacakan habits gitu, dimana kita bisa mengukur kemajuan kita itu sampai mana. Nah, salah satu teknik yang paling sederhana adalah dengan mencoret kalender yang sudah kita buat penjadwalan di dalamnya. Jadi setiap kita berhasil melakukan suatu hal baru gitu, kita mencoret kalender itu. Nah, dengan tracking itu, kita tuh bisa melihat kemajuan kita sampai mana gitu, dan itu bisa menjadi proses yang asik dan seru gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kalau misalkan kamu sudah melakukan hal itu, kamu jadi ngerasa gak sabar gitu loh untuk menyelesaikan misi-misi selanjutnya, untuk mencoret kalender itu gitu. Jadi kayak kamu gak sabar, jadi kamu bisa lebih konsisten gitu untuk melakukan hal baru itu. And now, so what? Menurut aku buku ini tuh menarik banget dan actionable gitu. Itu penting, banyak insight dan tips yang benar-benar taktikal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita gitu teman-teman. Jadi jangan skip 2 kali kebiasaan baik yang sedang kita bangun, karena kunci dari terciptanya kebiasaan itu adalah pengulangan, teman-teman. Repetition, konsisten gitu. Saat proses pengulangannya aja udah bolong lebih dari 2 kali, apalagi belum sampai ke sistem bawah sadar kita, itu tuh kita itu akan mudah gitu untuk kembali ke habit sebelumnya. Karena kebanyakan kita itu lebih sering fokus pada goalsnya itu, padahal proses yang benar-benar dan tepat akan mengantarkan kita pada goals itu sendiri, atau bahkan hasil yang jauh lebih baik gitu. Nah teman-teman, mungkin itu aja ulasan singkat buku Atomic Habits by James Clear ini dari aku, Jamila. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Komen di bawah buku apa lagi yang harus kita bedah. Dan sampai ketemu lagi di halaman bercerita episode selanjutnya. Aku Jamila, aku bercerita, kamu mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa.